Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Lillahi ta'ala wa li sabil baraya wal musalli bi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha 'alimun bidzatis sudur. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ha antum ulai, itulah mereka. Tuhibbunahum, kamu mencintai mereka. Padahal wala yuhibbunahum, padahal mereka tidak mencintai kalian. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, kalian beriman kepada seluruh kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah semuanya. Wa idza laqukum, apabila mereka berjumpa kepada kalian, qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza qalau, apabila mereka qalau menyendiri, abdu alaikumul anamila, mereka menggigit ujung-ujung jari mereka minal ghaid, karena marah. Kul, katakanlah mutu bi ghaidhikum, katakanlah matilah kalian bersama dengan kemarahan kalian. Innallaha 'alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. In tasabtum hasanatun tasuhum, jika kamu mendapatkan kebaikan, tasuhum, mereka enggak suka, mereka mantel. Wa in tusibkum sayyi'atun, apabila kamu mendapatkan kemalangan, mereka bergembira, yafrahu biha. Wa in tasbiru, jika kalian sabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, la yadurrukum, tidak membahayakan bagi kalian kaiduhum,
tipu daya mereka syai'an sedikit pun. Sungguhnya innallaha bima ya'maluna muhit, terhadap apa yang mereka kerjakan Allah sangat meneliti. Niki peringatan dari Allah ini lanjutan ayat yang kemarin. Ayat minggu lalu kita dilarang menjadikan orang-orang munafik dan orang-orang kafir menjadi orang kepercayaan. Ini sama. Jadi ayat 119 120 ini masih terkait dengan karakteristiknya orang-orang munafik, yang mana kita harus hati-hati, harus waspada. Makanya Allah sampaikan orang munafik ini adalah orang-orang yang memiliki ini jadi berkepribadian ganda. Laire kaya wapi, atine niku membenci, memusuhi dan sebagainya. Ini adalah wajah orang munafik. Orang munafik itu yang duduk bersama kita seolah-olah sebagai orang beriman, maupun orang-orang yang di luar sana, orang-orang kafir yang kelihatannya bersikap manis muka di hadapan kita. Terhadap dua orang ini kita harus waspada. Insyaallah dalam demikian. Jadi orang yang memiliki kepribadian sempurna itu demikianlah kalian mencintai mereka. Bahkan orang-orang beriman pun itu banyak yang mencintai dua orang ini, karena ekspresinya, wajahnya yang ditampakkan di hadapan orang beriman itu luar biasa, bagus sekali. Makanya sebagian orang beriman itu terpesona, bahkan mencintai mereka, bahkan kadang membela mereka, bahkan kadang-kadang membela sampai seperti ini. Kalian mencintai mereka. Orang-orang kafir juga begitu. Ada orang kafir itu luar biasa, bermanis muka, membantu. Nah, itu seperti itu. Sampai kita pun mencintai mereka. Padahal aslinya dua orang ini sama sekali tidak mencintai kamu. Ini masih rada aneh. Ingat, jadi ini wong-wong ini tapi teori. Tapi ini perlu waspada, masih teori. Cina itu Cina pendekatannya kan, kalau ke luar negeri itu pendekatan panda, bermanis muka, dibantu. Nyangkar ini. Hari ini luar biasa. Dan itu diplomasi level internasional seperti itu. Tidak hanya Cina, Amerika juga begitu. Bagus. Kapalnya tenggelam, langsung bantu saya. Butuh ini. Mulanya ini Gusti Allah sudah memperingatkan terhadap orang-orang kafir yang bersikap baik, yang bersikap manis kepada kita. Padahal Allah sampaikan bahwa mereka itu wala yuhibbuna, mereka sama sekali tidak mencintai kami. Bahkan mereka menyiapkan agenda-agenda terselubung untuk menghancurkan
Gusti Allah memberikan ya sing gawe menungso Gusti Allah. Wala yuhibbunakum ay antum ayyuhal mu'minuna tuhibbunal munafiqina bima yadharunahu lakum minal imani. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya kalian mencintai orang-orang munafik karena orang munafik itu menampakkan kepada kalian akan keimanan mereka. Maka dari fatuhibbunahum ala dzalik, maka kamu terpesona dengan tipu muslihat mereka sehingga kamu mencintai mereka. Wa hum la yuhibbunakum, padahal mereka sama sekali tidak mencintai kamu. La batinan la zahirun, baik lahir maupun batin, blas gak ada cinta sedikit pun kepada kalian. Makanya orang jenenge money trap, jebakan duit. Ngene dhewe ngoten iki. Isu-isu ngomong ngene, sapa-sapa ngeluh. Gak akan Indonesia itu maju. Kan. Soalnya wis itu pun ngomong ngene. Dibolak-balik macet. Soalnya wis itu industri dalam negeri gak akan mungkin maju. Soalnya tidak ada perlindungan terhadap industri dalam negeri. Sing maju mesti yo pemodal asing semua. Oke, saat ini undang-undangnya saiki pro invest. Pokoknya kalau ada investor masuk di negeri kita digelar karpet. Iya, tema ini isu-isu. Dan habis digelar karpet merah. Di undang-undangnya kelihatannya bagus Pak, covernya itu bagus. 80% keuntungan untuk Indonesia, 20 bukan 15% untuk investor, 5% untuk operasional. Bagus gitu. Pro NKRI apa pro investor? Pro NKRI undang-undang. Investor setuju kan? Setuju investor. Nyatanya banyak sekarang. Nih orang kafir, orang munafik itu, masya Allah Pak, senang dengan ini Pak. Orang munafik siapa Pak? Enak ini. Orang munafik ya orang-orang yang duduk bersama kita, ya wong dhewe lah begitu. Setuju. Kayak setuju Pak. Covernya Pak, pro NKRI. Cover. Jero nih. Ngomongnya 80% bener sing dilapor. Engko kapasitas produksi asline, kapasitas produksi misalkan ya 100 ton misalkan. Sing dilaporno iku 20 ton. 80% dari 20 untuk RKRI. 15% dari 20 untuk investor. Sing dikemplang 80 ton.
niki lho Pak. Dagel kita hanya disuguhi tontonan-tontonan seperti itu. Iki lho kertase, engko nak sampean protes iki lho kertase. 80%. Iki lho data produksi ini. Sampeyan ndak protes piye? Ya ora buktine ngono, tanda tangan ono anune kok. Atik niku wau Pak sing 80 ton wau Pak. Tidak dilaporno 80 ton Pak. Ijine tambang tembaga. Sing dilaporne tambang tembaga kok, maka laporane sing 20 tadi produksine tembaga. Sing 80 emas. Ya apa niki remek Pak. Makane niki Pak, siap-siap mawon negarane dhewe niki. Siap-siap. Yang berbahaya besar. Dan ini sudah sistematis. Masif. Ini sistematis, masif dan terstruktur. Wah. Ya Allah. Lah itu nih Pak. Allah sudah memperingatkan. Ojo nuduh. Ya, eling-eling jangan menuduh. Kalau kita tidak punya bukti. Nih, kalau cerita niki cerita umum gitu. Cerita ilmiah, cerita policy, cerita umum. Tetapi sekali lagi terhadap person jangan kita menuduh. Karena kita tidak tahu. Intinya waspada. Kenapa? Nuduh itu harus punya barang bukti. 20% bukti ini. 20 tahun bukti ini. Soalnya kita kemarin kan sudah kita sampaikan ya, kalau ada berita-berita itu kita jangan serta-merta berita itu didistribusikan kepada orang lain kalau tidak ada buktinya. Bahkan Pak, walaupun ada buktinya, kadang-kadang informasinya masih sesat. Bahkan kita menganggap itu tahsabuhun hayyinan wa ma indallahi azim, kan begitu. Di mata manusia mungkin hina, remeh, tapi di mata Allah itu besar, soalnya menjadi fitnah. Hati-hati. Wingi yang bisa cerita ngaji Riyadhus Shalihin, Sayyidatina Aisyah mlaku bareng karo Sofwan mulai bengi sampai awan, wong loro tok. Lha iki kan bukti to. Ceritane wis berkembang kemana-mana. Soalnya enggak. Mulane nek awake dhewe raruh dengan mata kepala sendiri, niku jangan kita menuduh. Cuma niki wau ilmu niki wau teori sing kula sampeyan niki wau kula ngomong umum. Hati-hati terhadap perangkap panda. Hati-hati terhadap perangkap jebakan-jebakan enek jenenge money trap. Dan itu memang secara teoritis seperti itu. Tapi kita jangan menuduh pelaku si A, si B, si C. Wallahu a'lam. Kita berjaga-jaga, berhati-hati.
Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, dan kalian beriman kepada kitab semuanya. Ay laisa indakum bi syai'in minhu syaqqun wala raib wa hum indahum musyaqu wa raibu wa hiratu. Kalian beriman kepada kitab Al-Qur'an dan kitab-kitab diturunkan oleh mereka, oleh Allah kepada umat-umat sebelum kamu. Kamu beriman semua. Tetapi mereka, ini orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Tapi mereka beriman kepada kitab mereka sebagian, gak kabeh. Dan juga tidak beriman dengan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Makanya sebetulnya yang lebih pantas membenci mereka itu kalian, bukan mereka yang pantas membenci kamu. Kowe kok tambah mencintai mereka? Harusnya kamu itu membenci mereka. Jadi gitu Pak. Hati-hati awake dhewe. Nak runtang-runtung karo wong kafir. Jangan kita larut dengan kebaikan mereka. Jangan larut dengan kebaikan mereka. Kalau kita berjalan runtang-runtung dengan orang-orang kafir, ingatlah mereka itu tidak ada cinta sama kamu sama sekali, maka kamu jangan mencintai mereka. Gawat nih Pak, runtang-runtung karo wong kafir ini jangan pun minimum nih lho, pengalaman kula dhewe. Runtang-runtung karo wong kafir iku ujung-ujunge salate molot. Ya napa iki? Ini ujung-ujunge ngoten iki. Ujung-ujunge salate bleset. Ya awake sik salat tapi ya wis sarip ngasari wis dicampur karo magrib. Sarip. Lugune jam loro. Gara-gara ngladeni wong kafir. Minim seperti ini. Makanya kita hati-hati. Loh, mereka hormat Pak, kalau mereka kita sholat, mereka pun juga menghargai dan lain sebagainya. Luar biasa kebaikan mereka. Tapi engkau melaku karo wong londo kalau pamitan aku tak sholat sih, aku tak nunggu ning mobil. Ya oke. Baik. Walaupun gitu hati mereka tidak ada cinta sama kan. Bahkan mereka itu membenci kepada kamu. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, sedangkan kalian beriman kepada seluruh kitab. Makanya itu adalah kalian sebetulnya fa'antum ahabbu bil baghdha'i lahum minhum lakum. Jadi mestinya kamu lebih berhak untuk membenci mereka daripada mereka membenci kamu. Iki lho, nek Gusti Allah mendawuhi Pak, kita berhak Pak membenci mereka. Nah ini hati-hati. Terus mereka idza lakukum qalu amanna, apabila kamu jumpai mereka, qalu, mereka orang-orang kafir dan orang-orang munafik, amanna, kami beriman. Wa idza qalu, apabila mereka menyendiri, abdu alaikumul anamila minal ghaib, maka mereka itu membenci pada kalian. Mereka seolah-olah menggigit ujung-ujung jari mereka karena marah dan benci kepada itu. Mereka artinya apa?
Asini Gusti Allah memperingatkan wong mereka itu loh bencine iki powol, marah iki powol, tapi karena ditahan sampai seolah-olah jarinya digigit. Nah, kalau ngarani kaya ini gimana? Wong ngamuk itu kan tangan itu kadang-kadang ngerek nih nopo nih papan nopo saking sampai diilustrasikan seperti artinya mereka itu sebenarnya marahnya luar biasa, tetapi marahnya ditahan, yang ditampakkan kepada kamu adalah bermanis muka. Makanya ini orang-orang yang berkepribadian ganda. Insyaallah. Wa qala Ibnu Mas'udin wa Sa'id wa Rubi bin Anas al-anamil al-asabi wa hadha sya'nul munafiqina yadharuna lil iman wal mawaddah wa hum fil batini bi khalafi dzalika. Ini menunjukkan menurut Ibnu Mas'ud kelakuan orang-orang munafik yang menampakkan kepada orang-orang yang beriman kasih sayang, padahal di dalam batin mereka adalah bertolak belakang dengan apa yang mereka ekspresikan di wajah mereka. Munafik antara yang diekspresikan di wajahnya sama yang ada di dalam hatinya bertolak belakang. Masya Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, wa idza khalau niwa abdu alaikumul anamila minal. Maka Allah lanjutkan, kul mutu bi ghairikum, katakanlah Muhammad kepada mereka, matilah kalian bersama dengan kemarahan mereka. Jadi artinya kita jangan membalas kebaikan atas ekspresi kebaikan mereka, karena di dalam hati mereka ada agenda-agenda yang tersembunyi untuk menghancurkan kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam hati. Ya. Kuntum taksuduna alaihil mu'minin. Jadi mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik itu iri kepada orang-orang yang beriman dan mereka marah kepada kalian. Ketahuilah kata Allah, fa'lamu anallahu mutimmu ni'matahu 'ala ibadil mu'minina, sesungguhnya Allah SWT telah menyempurnakan kepada hambanya orang-orang yang beriman atas nikmat yang besar. Masya Allah. Innallaha alim bidzati sudur. Jadi begitu. Hati-hati terhadap orang-orang yang memiliki kepribadian. Siapa ini? Ya, orang-orang Islam yang sudah terhasut oleh orang-orang kafir. Niku wong munafik. Ketoke dhewe yo beragama Islam, beribadah sama kita, tapi karena sudah terhasut oleh orang-orang kafir, akhirnya mereka memusuhi kita. Allah memerintahkan pada kita supaya berhati-hati dengan orang-orang yang memiliki sifat semacam ini. Demikian juga sikap baik dari orang-orang kafir. Maka ketahuilah bahwa sikap baik itu hanya di dalam wajah mereka, tetapi hati mereka sangat marah dan membenci kalian. Allah tegaskan lagi di dalam ayat berikutnya, wa in tamsaskum hasanatun tasuhum, apabila kalian mendapatkan kebaikan maka mereka itu tidak suka, mereka mangkel. Orang kafir Pak, kalau ada orang Islam yang maju pasti mereka sangat-sangat tidak suka. Orang kafir Pak, mereka pengen yang maju mereka saja. Mereka begitu. Wa in tusibkum sayyi'atun, apabila kamu tertimpa petaka maka mereka bergembira.
Asli ini Pak, ada bencana di mana-mana itu Pak. Kelihatannya mereka itu membantu asli ini. Asli ini mereka itu bergembira atas tertimpanya bencana negeri-negeri yang mana mayoritas orang-orang beriman. Lho Pak dibantu, iya dibantu. Kira-kira dibantu niku gratisan apa? Nah cari ini nomor tidak ada apa itu? Makan siang gratis. Ora enek makan siang gratis iki gak ono. Kabeh iki ono hitungane. Masyaallah. Bahkan kadang-kadang carane kafir nih Pak untuk menghancurkan orang Islam dikileni, tiket musuhan karo podo-podo wong Islam. Mari ngono adu jangkrik. Dikileni adu jangkrik berarti kon tarung karo kancane. Mari ngono dhek bantu ngewangi grup sitoke, sing sitok ya dibantu karo sitoke. Sitok dibantu Amerika, sitok dibantu Cina, sitok dibantu Amerika, sitok dibantu Rusia. Ya sekono kuwi. Mulai ning gone Afgan, ning gone Syria, ning gone ngendi ae umat Islam diadu domba. Masuk di negeri kita Pak didu sesama orang Islam. Niku loro-lorone dibantu engko Pak. Grup sing musuhan niku dibantu. Allah, itulah tantangan kita. Makanya mereka itu kalau kita tertimpa kemalangan senang mereka. Wajahnya kelihatannya bersedih, ikut berduka cita, ikut bela sungkawa, tapi atine ya. Ya itu Pak, kepribadian ganda. Wajahnya kita seneng tapi atine mangkel. Tapi soalnya enak pas tertimpa kemalangan, wajahnya kelihatannya sedih, tapi atine sowen seneng. Oh, dan baru. Ya Allah. Ya Allah, wa hadhil halat ala syiddatil adawati, ini menunjukkan bahwa mereka sangat-sangat marah kepada orang-orang yang lil mukminin, menunjukkan kemarahan mereka yang amat sangat dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir lil mukminin kepada orang-orang beriman. Wa huwa annahu idza sabal mu'mina hasbun wa nasrun wa ta'yidun wa hasirun wa isun ansarahum sa'adzalikal munafiqin. Nah, wong Islam niku ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah, diberi kemenangan oleh Allah, maka orang-orang munafik itu benci mangkel kepada orang-orang yang beriman. Tapi ketika asobal muslimuna sanatun aijadatun audhilun alaihil al-ada lima lillahi ta'ala bidzalika minal hikmah kama yajri yaumul hudin parohal munafiqun. Demikian juga ketika orang-orang beriman ini kalah dalam peperangan, mereka tertimpa oleh petaka bencana seperti pada saat perang Uhud, farihal munafiqun, orang munafik itu bergembira dia, orang-orang kafir juga bergembira dia ketika orang Islam mendapatkan kemenangan. Ini benar. Pun terakhir, wa ing tasbiru, jika kalian bersabar, wa tattaqu dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'an. Tolong niki Pak, konklusinya. Bagaimana kita bersikap kalau kita menghadapi semacam ini? Perintah Allah, wa in tasbiru, jika kalian sabar. Termasuk sabar tadi Pak. Kalau kita tidak melihat bukti dengan mata kepala sendiri ya, jangan nuduh. Bahaya. Jangan menuduh. Karena tuduhan itu nanti bisa berbalik pada diri kita sendiri.
Ya maaf saya sampaikan, di dalam Quran sudah dijelaskan Pak, orang menuduh berzina itu akhirnya kalau nggak terbukti kita yang kena hukum 80 kali pukul kalau kita menuduh orang lain berzina. Buktinya apa? Ya kowe kudu roh Pak. Itu Nabi bersabda Pak, kalau kita menuduh berzina itu loh, kamu harus melihat sendiri, melihat sendiri. 4 orang melihat sendiri. Seperti batang celak itu masuk ke dalam lubang celana. Artinya yo sampean kudu roh ngono e mlebu. Sampai seperti itu, Pak. Ya memang repotnya menghadapi orang-orang munafik, orang-orang kafir yang bersikap seperti itu. Perintah Gusti Allah mengkonsa. Jangan kita terkesusu komentar. Ini pun disampaikan nih ketika saya menyampaikan ketika kamu berjumpa dengan musuh, kita juga pasbiru. Tidak lagi tumpiatan, pasbiru. Disuruh kita bersama. Sabar termasuk ditahan di dalam hati. Ojo kakean ngomong. Terus nih, setelah sabar apa Pak? Buatan taku dan bertakwa. Resep ini Pak, sabar nomor loro takwa. Takwa apa Pak? Orang buka ilate kejaba perkara sing diridhoi Gusti. Orang buka kupinge kejaba sing diridhoi Gusti. Orang buka mripate kecuali sing diridhoi Allah. Orang buka uteke kejaba perkara sing diridhoi Gusti. Niki Pak. Kita juga Masya Allah Pak. Mangkel, pegel kepada orang yang bersikap seperti itu, tetapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Gusti Allah dawuh konsa. Nomor loro takwa. Eling-eling, pucuk rambut, pucuk sikil, lahir batin, ojo sampai bermaksiat kepada Allah. Niku nurut dawuh Gusti. Bahkan beberapa kali pun sampai nih takwa niku enten 3 tingkatan takwa. Yang paling rendah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan. Itu tingkatan takwa yang kedua niku dia senantiasa mengamalkan perintah Allah pada grade yang tertinggi, yang terbaik. Nak ngamalkan perintah Allah. Niku wong takwa sing level pendhuwur ngeten iki. Salat ning omah karo ning masjid apik ndi? Masjid. Wong iman milih teng masjid. Wong takwa tinggi itu milih teng masjid. Nang masjid budal sadurunge adzan karo budal katene qomat apik ndi? Sadurunge adzan. Nak takwa level tinggi sadurunge adzan wis ning jero masjid pagul. Niku ngoten niku. Masyaallah. Terawih kalau gak terawih apa ini? Terawih setengah jam kalau 2 jam apa ini? 2 jam. Ayo milih 2 jam ya. Langsung. Ngeten iki Pak. Nah takwa level tinggi niku mana yang paling diridhoi oleh Allah itu dijalankan. Ya, Masya Allah. Dan seterusnya. Takwa level tinggi mboten namung menjauhkan dari perkara yang haram. Wingi mau dijelaskan sampai perkara sing makruh ya ditinggalno, perkara sing subhan ya ditinggalno.
tinggalno. Bahkan tidak hanya yang makruh, yang syubhat, yang halal pun ditolak kalau membahayakan akhirat. Niki Pak resepnya menghadapi orang-orang yang memiliki kepribadian ganda. Itu perintahnya Allah, disuruh memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Soalnya apa Pak? Kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah, maka kamu tidak akan ditolong sama Allah. Gak usah nuduh kono nuduh kini, melok-melok memfitnah kono memfitnah ini. Gak usah. Perbaiki hubungan kamu kepada Allah. Makanya mau cerita berapa waktu lalu bulan balik Sayyidina Amr bin As dikirim kali Sayyidina Umar untuk menunduk perang dengan Mesir, untuk menaklukkan Mesir. Bertahun-tahun Mesirnya nggak tunduk-tunduk, nggak kalah-kalah. Sayyidina Amr bin As memerintahkan pasukannya untuk minta bantuan kepada Sayyidina Umar. Dikirimlah bantuan. Bukan minta bantuan 3.000 pasukan lagi. Sayyidina Umar mboten dikirim 3.000, dikirim wong telundil. Minta tambahan bantuan pasukan 3.000 orang loh Pak. Kalau Sayyidina Umar dikirim wong kalau dibui surat keterlambatan kamu menaklukkan Mesir adalah karena dosa-dosa kamu. Karena kamu telah mulai mencintai dunia sebagaimana musuh-musuhmu mencintai niku ketakwaan yang tertinggi adalah dia zuhud terhadap dunia. Mulanya enten keadaan sing ngeten iki Pak. Solusine nopo? Kita harus rubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang zuhud, gaya hidup yang takwa. Akhirnya kalau Sayyidina Umar, aku kirim kepada kamu 3 orang. Masing-masing 1 orang ini memiliki kekuatan sama dengan 1.000 orang. Kecuali kalau 3 orang itu berbuat dosa seperti apa yang kamu perbuat. Lalu Pak, akhirnya kalau 3 utusan ini sudah sampai di depanmu, nanti jadikanlah 3 orang itu di soft terdepan. Mulailah penyerangan setelah ba'da sholat zuhur dan mintalah kamu tolong kepada Allah. Begitu dikirim niku wau Pak, Mesir itu Pak. Ora sampai asar Mesir sudah tak zuhur teko asar wis tak lho, dikirim wong 3 orang yang bertakwa, ketakwaannya luar biasa kepada Allah. Makanya mriki pun wa in tasbiru wa tattaqu dan bertakwa la yadurrukum, maka tidak membahayakan kepada kalian kaiduhum, tipu daya mereka, makar-makar mereka, agenda-agenda mereka untuk menghancurkan kamu, maka itu tidak membahayakan kamu syai'an sedikit. Resepnya ini Pak. Ya Allah. Makanya boten usah melo-melo momen nggih, awak dhewe ya ora ro. Carane ya takwa. Termasuk takwa mang Pak, ngerim lambe. Ngerim lambe ini diri. Kita ngomong apa yang diridhoi oleh Allah.
Soalnya napa kok nak keliru awake dhewe ngomong tibake ora terbukti akhire fitnah. Engko nak wong iki bener nglakoni ngono, awake dhewe ngrasani iki wong iman lho ya kepada orang. Ya kuwi jenenge ngrasani lah. Sudah. Sing paling sesuai dengan perintahnya Allah, kita disuruh sabar, kemudian tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah menjamin la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak membahayakan kamu sedikit pun. Bahkan innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah itu sangat memperhatikan kelakuan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Kelakuan seluruh manusia dilihat, disaksikan, diperhatikan oleh Allah. Artine wong munafik, wong kafir nglakoni ngono gitu, Allah Maha tahu. Makane engko sing beresi ya Gusti. Makanya wong iman, dan ini sampai hari kiamat tidak akan dirubah ketentuannya Allah, bahwa orang beriman akan diberi kemenangan oleh Allah kalau orang beriman ini ditolong sama Allah. Bukan kalau orang iman ini duwe senjata sing akeh, mboten. Bukan orang iman kalau ekonominya kuat, mboten. Bukan orang beriman ini kalau teknologinya tinggi, mboten. Orang beriman diberi kemenangan Allah hanya dan hanya kalau ditolong oleh Allah. Dan Quran semuanya bicara demikian. Nabi Nuh ditolong sama Allah. Seluruh para nabi, Pak. Nabi Ibrahim diberi kemenangan Allah ya dengan cara ditolong oleh Allah. Sampai Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW pun diberi kemenangan juga dengan cara ditolong oleh Allah. Makanya niki pas poso-poso riyen kanjeng Nabi niku enten poso Ramadan pertama. Niku enten jenenge perang Badar. Poso pertama enten perang Badar. Makanya Pak, wong 313 sahabat karo kanjeng Nabi, wong kafir 1000 senjata lengkap, akhirnya diberi kemenangan oleh Allah. Makanya kalau Gusti Allah diperintahkan untuk merayakan dengan Idul Fitri. Makanya Idul Fitri ini ngobat takbir la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azajadahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah wahdah yang esa. Sadaqahu wa'dah, telah terbukti janjinya Allah. Loh, sahabat wis buktekne. Nah, sabar dan takwa akhirnya ditolong oleh Allah. Di dalam ayatnya juga begitu. Bala wa in tasbiru wa tattaqu. Ketika perang Badar begitu. Ketika kamu sabar dan takwa, maka Allah Subhanahu wa taala kirim lagi Pak malaikat bi khamsati alafin minal malaikati musawwimi yang berperang dengan sahabat, yang membantu sahabat 1000 orang malaikat. Tetapi ketika para sahabat itu sabar di dalam menghadapi kedemikian, dikirim lagi 5000 malaikat. Kapan? Ketika mereka sabar dan semakin takwa. Dan itu kuncinya sabar dan takwa. Akhirnya ditolong oleh Allah. Buat nggih, itu carane menghadapi keadaan kesepe sabar dan takwa. Dan Allah Maha tahu akan meneliti akan semua kelakuan-kelakuan hambanya, musuh-musuhnya Allah, musuh-musuh orang beriman. Allah Maha tahu, dan bagi Allah akan ditolong hamba-hambanya yang bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, dan dialah Allah yang telah menolong hamba-hamba.
Wa azza jundah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggikan, meluhurkan, memuliakan jundah tentara-tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahda, dialah Allah yang memporak-porandakan musuh-musuhnya sendirian. Allah sendiri masih ngatasi. Nah, awake dhewe ngatasi, berupaya ngatasi Pak, sampai mikir, sampai mencret. Sampai ngadepi Cina, ngadepi Amerika, sampai elek, sampai mencret, gak katene menang. Jenengan ndak delok senjatane kaya ngono nggih. Ekonomine yo ngono. Teknologine yo ngono. Sampeyan delok dari sisi manapun, Pak. Keok bahkan lho Pak, wong iman saiki Pak, iki wong Amerika, wong Cina Pak, kon berhenti meneliti selama 50 tahun, terus awake dhewe dikon ngejar penelitian mereka, gak katene nutup. 50 tahun Pak, jangan 100 tahun, gak nutup. Makanya untuk menghadapi mereka sabar dan takwa, nanti Allah yang mengirimkan pertolongannya. Buh dikirim asteroid, buh iya kan. Nabi kan zaman Nabi Nuh kan dikirim banjir. Zaman now ketoke kok abane arep dikirim asteroid kok ya. Wallahu a'lam bishawab, iki guyon iki. Muga-muga ya gak lah. Ya ngoten mawon, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang bertakwa sempurna kepada Allah dan senantiasa diberi kesabaran oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngoten mawon. Terus kesawan nih. Awal kita tetap tinggal konsisten. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.